Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, adik-adik, anak-anak semuanya yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghadirkan Ramadan kepada kita agar kita orang-orang beriman menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membedakan mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas, mampu membedakan mana yang jumlahnya banyak dan mana yang jumlahnya sedikit. Kalau di tangan kanan kita letakkan berlian, lalu di tangan kiri kita ada ikan asin, maka orang yang cerdas pasti akan memilih tangan kanan yang ada berliannya, atau berlianlah yang kita pilih, bukan ikan asin. Berbeda kalau yang memilih kucing. Kalau di tangan kanan ada berlian, tangan kiri ada ikan asin, maka kucing karena bukan orang yang cerdas, dia tidak akan memilih berlian, tetapi memilihnya ikan asin. Karena yang dibutuhkan saat itu ya ikan asin dan dia tidak butuh berlian. Itulah hadirnya Ramadan di hadapan kita. Dengan Ramadan Allah sudah kasih tahu pahalanya dilipat gandakan. Bukan hanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, tetapi berlipat-lipat sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Maka kita rela berlapar-lapar, kita dahaga, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya sepekan, bukan hanya 2 pekan, tapi sebulan lamanya. Kita rela lapar, kita rela haus, pengantin baru tidak hubungan suami istri di siang hari, rela semuanya karena Allah, karena tahu ada kemuliaan di dalam Ramadan. Tapi bagi yang tidak cerdas, dia tidak akan memilih itu. Ngapain lapar bodoh amat, nasi ada, sate ada. Ngapain haus-haus, sirup ada, taiji ada. Kenapa? Karena mereka tidak cerdas. Demikian pula ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sebagai orang tua, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu, kita harus cerdas. Mana yang namanya tape, mana yang namanya emas. Orang yang cerdas pasti akan memilih emas. Tapi orang yang tidak cerdas, dia akan memilih tape. Rumah saya dekat pasar AR. Kalau ada tukang tape, yang saya lihat tukang tape, atau mungkin kadang lewat gang kita, tapui gitu. Ketika ibu-ibu mendekati tukang tape atau manggil tukang tape, "Bang, tape." Lalu dia mendekat. Itu tape biasanya di dalam etalase. Cuma etalase sederhana. Pakai kayu, ada kacanya. Mungkin atas, kanan, kiri, bawahnya nggak pakai etalase. Kita belum ngomong, etalasenya udah dibuka. Begitu dibuka, kalau ibu mau beli, belum nanya harganya berapa, tangan telunjuknya udah masuk. Itu biasanya kami di tonyol-tonyol dulu, nyok. Kalau udah berkali-kali nonyol, baru nanya, "Sekilo berapa, Bang?" Itu keren nanyanya, "Sekilo berapa?" Si abang tape lalu menjawab, 25.000.
Mohon maaf, saya tidak tahu harga HP. 25.000, Bu. Itu si ibu masih rela-relanya nawar. Mahal amat, 10.000 apa? Dari 25.000 bukan ditawar separuhnya, turun lebih dari separuh, 10.000. Katakan saja deal transaksi jual beli jadi, tapi jadi diambillah bungkus tape. Itu biasanya pakai kertas koran. Kertas koran, korannya koran bekas. Juga bukan koran utuh, tapi koran sobekan. Yang koran lebar dibagi 2, yang 2 dibagi 4. Yang motongnya nggak pakai cutter, tapi motongnya dilipat seret, terus pakai lidah gitu. Terus baru disobek seasal seketemunya. Tapenya taruh di situ, di atasnya ditumpuk, lalu dikilo, katakan sekilo, lalu dilipat, diikat. Gak jauh ikatannya, gak mungkin pakai yang keren tali rafia yang ada warna-warni, ada renda-rendanya. Paling kencang pakai karet gelang. Karet gelang yang baru gak ada, mungkin karet gelang sisa mbah yang buat mundel rambut. Itu nasib tape. Begitu udah jadi beli, oleh ibu tadi diletakkan di keranjang paling atas. Bawah-bawahnya kan ada mangga, ada tempe, macam-macam. Dibawalah kemudian pulang. Itu biasanya yang ikut, ada itu binatang yang ikut, lalu dijual. Sampai kemudian di rumah. Sampai di rumah nasib tape masih sial lagi. Biasanya seorang ibu setelah beli tape taruh dulu di dapur. Taruh dulu di dapur. Kalau lagi capek taruhnya main lempar. Mungkin besok selotong, belum lagi kebetok tembok, penyok lagi. Nasib tape. Sekilo 25.000, bungkusnya pakai kertas koran, diikatnya pakai tali karet gelang, diletakkannya di dapur, kepentok tembok. Itu nasib tape. Berbeda kalau ibu pergi ke Marrakas, misalnya ke toko emas. Misalnya ke toko emas, begitu mau beli emas, kita suka lihat sekarang istri kita beli emas. Iya, emas juga sama sama tape, ada etalasenya. Tapi lihatlah kualitas etalasenya, beda kualitasnya. Terus kalau ibu mau beli emas tidak seperti tape, itu nunjuknya dari atas etalase. Nunjuknya dari atas etalase. Kalau udah nunjuk, nanti nanyanya bukan sekilo berapa, segram berapa. Itu yang ada angka 2 berapa? 2 gram. Katakan 1 gram 500.000 berarti 2 gram 1 juta. Kalau beli 5 gram 2,5 juta. 5 gram 2,5 juta. Ini tadi sekilo 10.000, 25.000. Setelah jadi beli, itu bedanya. Tape tadi nawar. Ada ibu-ibu begitu beli emas nawar. Masya Allah mahal amat, 500.000, 100.000 kayak. Ditertawain Pak. Kalau kita nawar, ibu tinggalnya bukan di sektor 5 ya? Dari kampung mana Bu? Karena nggak pernah tahu harga emas, pakai nawar kan lucu. Nggak ada di toko emas itu nawar. Begitu jadi deal beli emas, lalu emasnya biasanya ditulis suratnya, atau mungkin kalau emas batangan ada sertifikatnya. Emasnya katakan saja misalnya giwang, biasanya dimasukkan ke plastik. Plastiknya yang baru, terus ada klaimnya, seret. Dan tidak cukup plastiknya lalu dikasih, enggak. Plastiknya dimasukkan ke dompet. Dompetnya baru ada seretinya, seret.
surat, di dalamnya ada emas, di dalam ada ukurannya. Tahu bapak-bapak, setelah ibu beli emas, belum pernah saya lihat ada seorang ibu beli emas katakan di Marrakas lalu diletakkan di keranjang. Kayaknya belum ada. Di mana kira-kira naruhnya? Yang sering kita lihat mbah-mbah kalau habis beli emas naruhnya di sini, selop. Di dada sebelah kiri atau sebelah kanan, selop. Supaya diam dulu di situ. Itu beda sekali sama tape. Begitu dibawa pulang ke rumah, sampai di rumah, buka pintu pagar, dikunci, ceklek, dibuka kuncinya, buka pintu rumah, ceklek, pintu rumah, buka pintu kamar, ceklek, udah berapa kunci? Sampai kamar, buka lemari, ceklek. Di dalam lemari ada box, ceklek. Di dalam box ada box kecil khusus emas, ceklek. Itu berapa klek? Itu nasibnya jauh lebih mulia daripada tape. Dan kita orang cerdas pasti akan memilih emas daripada milih tape. Demikianlah ibu-ibu dan bapak-bapak kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak-anak kita yang khususnya perempuan, khususnya wanita, khususnya anak kita yang perempuan. Anak kita yang dilatih menggunakan jilbab adalah orang tua yang memilih anaknya bagaikan emas. Karena kalau sudah pakai jilbab dengan tujuan menutup aurat, bukan jilbab modis, bukan jilbab untuk hiasan, tapi jilbab untuk menutup aurat, sama dengan orang tua yang cerdas yang mau mendidik anaknya yang berkualitas seperti kualitas emas. Maka ketika anaknya punya kualitas emas, tidak ada laki-laki yang nunjuknya kayak nunjuk kafe di nyok-nyok dulu baru nanya harganya. Begitu anak kita dewasa, ada orang nanya, yang nanya dari jauh dan yang parkir kalau nggak Alphard ya Innova. Kira-kira kayaknya begitu. Kenapa? Karena kita sendiri mampu memilih mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Ketika kita ingin anak kita berkualitas, Ramadan ini saat yang paling tepat mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menutup aurat agar anak kita punya kualitas seperti emas. Jangan didik anak-anak kita kualitasnya seperti tape. Nanti orang tua akan menyesal sepanjang hayat. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dilihat nanti di surat Al-Ahzab, di surat An-Nur. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada baginda Rasul agar mengatakan kepada wanita-wanita yang beriman. Dalam surat An-Nur disebutkan kullil mu'minat, katakan hai Muhammad, lil mu'minat, kepada wanita-wanita mukmin. Untuk apa? Berderet di sana. Yang intinya wanita-wanita mukminat agar mengenakan jilbab. Di dalam surat Al-Ahzab, An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga supaya yudnina alaihinna min jalabibihinna. Supaya apa? Ayyu'rafna. Yudnina ayyu'rafna, supaya mudah untuk mengenali mana yang muslim, mana yang tidak muslim, mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita menjadi orang-orang yang cerdas, mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.